Dulu kita interogasi dia ya. Oh my god, aku diinterogasi demi apa? Jadi disclaimer kayak gini, ini mungkin kalau ada teman-teman yang berpendapat lain, siapa tahu ada teman-teman apoteker yang nonton juga, kalau boleh disampaikan kalau ada pendapat lain ya. Obat jadi itu obat yang memang udah dalam kemasan, udah diproduksi di industri farmasi, yang sudah dikemas sebaik mungkin sehingga dikirimkan kepada kita, sehingga dari kita bisa menyerahkan kepada pasien, langsung minum intinya. Kalau racikan itu, jadi dia gabungan beberapa obat jadi satu racikan ini tadi. Tapi memang harus diracik dulu oleh apoteker atau tim farmasi. Obat racikan sendiri itu sebenarnya ada standarnya ya. Biasanya obat racikan itu 30 sampai 60 menit biasanya diracik. Terutama kayak puyer, kapsul itu biasanya 30 sampai 40 menit. Kenapa kok lama banget ya? Hampir setengah jam gitu kan ya. Lamanya di mana? Yang ini mungkin yang paling lamanya ya. Kita membagi obatnya biar setiap bungkus puyer nih biasanya itu sama isinya. Dosisnya sama juga dengan kapsul itu biar sama isinya. Jadi setiap pasien minum itu dengan dosis yang diharapkan oleh dokter kayak gitu. Sesudah didosis ya sudah kita bagi, tinggal kita bungkus. Kadang ada yang manual bungkusnya itu lebih lama lagi, tapi kalau di RSKIM itu sudah dipres, dicetak kayak gitu. Kalau ada kasus-kasus tertentu, misalkan yang obat racikannya banyak nih isinya. Kalau pasien anak kan biasanya dikit nih, paling 3 gitu kan ya. Ada yang misalkan isi racikannya lebih dari 4. Itu kita harus mengecek sebagai apoteker apakah ada interaksi antar obat tersebut kayak gitu. Kalau misalkan ada interaksi, kita tentu harus konfirmasi ke dokter lagi kayak gitu. Lebih baiknya gimana. Kemudian juga peracikan itu kan kita ada yang namanya proses gerus. Kalau ada yang nggak tahu proses gerus itu kayak ngulek gitu. Nah, itu manualnya ya, tapi kita juga ada yang namanya alat blender khusus ya. Blender khusus farmasi. Pasti banyak orang tua pasien yang nanya kayak, udah belum mbak obatnya, udah belum. Kita pasti selalu berusaha untuk edukasi bahwa obatnya sedang diracik atau misalkan sesuai urutan. Karena kan resep yang masuk ke farmasi itu bukan hanya satu resep atau satu poli, biasanya 3 poli, 4 poli sekaligus langsung masuk ke satu depo farmasi. Itu kan harus sesuai dengan nomor urut kayak gitu ya. Kita juga minta pengertian dari pasiennya juga kayak gitu, karena kalau dari kita pasti nggak mau ada kesalahan dalam pemberian obat kepada pasiennya.